Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Arizi26. Hari ini gua akan membahas KSP palsu yang menawarkan iklan lewat sosial media, guys. Biasanya tuh di Facebook, di Instagram, ada juga yang dari Telegram. Ini adalah KSP yang palsu. Kalau ada yang palsu, tentu ada yang asli. Sebelum melanjutkan, gua akan menyebutkan daftar-daftar KSP palsu yang iklannya bertebaran di sosial media, guys. 1. KSP Dana Rahayu, itu udah gue bahas videonya dan korbannya udah cukup banyak. Yang 2, KSP Sejahtera Bersama, itu juga udah gue bahas videonya, korbannya ada beberapa. Yang ketiga itu KSP Nasari. Yang keempat KSP Sahabat Mitra Sejati. Yang kelima KSP Utama Karya. Yang keenam KSP Graha Mandiri. Yang ketujuh KSP Syariah Baitul Salam. Yang kedelapan KSP Duta Sejahtera. Yang kesembilan KSP Kuta Mimba. Jadi semua KSP yang gue bahas ini yang menawarkan pinjaman online, yang memasang iklan pinjaman, itu adalah yang palsu, guys. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di KSP yang sudah gue tulis ini, itu harus datang ke kantornya dan gak melayani pinjaman secara online untuk saat ini. KSP itu biasanya menawarkan pinjaman langsung ke kantornya. Kalian datang ke kantornya membawa berkas-berkasnya. Biasanya KSP atau koperasi itu akan meminta anggunan atau jaminan. Ada survei juga nanti ke rumah. Jadi nggak ada KSP seperti ini tuh yang menawarkan pinjaman online tanpa jaminan, tanpa survei, itu bohong, guys. Karena korbannya tuh udah banyak yang lapor ke gua nih. Dan semua KSP yang menawarkan pinjaman secara online, memasang iklan lewat Facebook, Instagram, ataupun di Telegram, itu semua palsu, guys. Yang asli nggak akan melakukan hal seperti itu. Mereka ini legal ya, legal terdaftar. Yang asli ya, yang asli legal dan terdaftar. Modus mereka itu meminta uang administrasi. Pertama, biasanya itu 250.000 dan seterusnya. Setelah itu meminta lagi uang untuk asuransi. Padahal uang yang kita pinjam itu belum dicairkan. Tapi udah minta uang lagi aja tuh untuk asuransi lah, untuk survei lah, untuk materai lah, untuk tanda tangan lah. Yang paling fatal, mereka itu nanti akan mengirim bukti transfer atau bukti pencairan. Itu palsu, guys. Akan mengirim struk bukti pencairan. Misalnya si A minjem 100 juta, mereka bikin struk palsu, mereka kirim ke nasabah itu. Dan mengatakan jika uang itu ingin cair, nasabah akan diminta top up, transfer lagi. Sekian juta biasanya. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu, guys. Struk transfer, struk pembelian, itu sekarang itu bisa dibikin, bisa dimanipulasi. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Itu merugikan, guys. Apapun nama aplikasinya, apapun nama pinjaman online-nya, pinjaman online yang asli nggak akan minta kalian transfer uang duluan, guys. Nggak akan pernah. Kalau yang nipu, mereka akan minta kalian transfer uang duluan. Dan gue ngambil sampel beberapa dari 2 KSP yang udah gue hubungi. Jadi mereka tuh biasanya minta persyaratan yang lumrah menurut gue, seperti pinjaman online yang lainnya, itu kirim foto KTP, kirim foto KK, kirim foto tabungan rekening, isi formulir pengajuan. Di sini ada data-data yang harus diisi oleh calon nasabah yang mau minjem.
Setelah itu biasanya setelah kita mengirimkan data, nah di situ mereka mulai tuh, ya kan? Ada biaya administrasinya untuk pengajuan, karena pengajuannya secara online lah katanya. Jelas-jelas mereka di iklan nawarinya pinjaman secara online tanpa jaminan, tanpa depo katanya kan gitu biasanya di iklan. Tapi faktanya nggak seperti itu guys. Mereka hanya memperhalus kata-kata aja itu, nggak depo tapi top up, ya sama aja artinya. Cuma dibedakan aja kata-katanya, mereka itu diperhalus lagi. Dan gue herannya tuh banyak loh yang terjebak dengan hal seperti ini. Ini kan modus sudah lama guys, udah dari 2019 modus seperti ini. Masa ya masih kena juga sih? Kalau dapat sesuatu informasi yang belum tahu kebenarannya, itu minimal cari tahu guys. Cari tahu, nanya. Jangan langsung aja ngeliat nominal uang, sandalnya minjam 50 juta. Habis transfer uang administrasi 1 juta langsung cair. Nggak begitu bos. Apalagi zaman sekarang untuk ngajuin pinjaman online itu susah banget. Nggak gampang. Apalagi nominal limit pinjaman yang mereka berikan di tabel pinjaman itu sampai ratusan juta itu. Ngajuin di bank bawa surat tanah aja belum tentu dapat 100 juta. Apalagi di zaman sekarang. Ini untuk sampel yang kedua dari KSP yang berbeda guys. Cuman modusnya mereka sama. Gua menduga pelakunya juga yaitu itu aja. Yang bisanya menjiplak perusahaan orang untuk nipu. Jadi mereka seakan-akan cuci tangan lah gitu. Jadi kan nanti korbannya pasti nuduhnya ke KSP yang aslinya tuh. Padahal mah palsu itu guys. Gue prihatin sih dengan perusahaan yang mereka jiplak ya, mereka gunakan untuk menipu. Otomatis kan korbannya akan menuduh perusahaan itu. Pinjaman online nggak ada yang minta kita transfer uang duluan guys. Itu aja yang kalian pegang. Kalau itu kalian pegang guys, apapun jenis penipuan mereka itu nggak akan kena lah gue yakin. Karena logikanya kalau kita minjem duit itu harus kita yang dapat, bukan kita yang ngirim. Uang belum cair kita udah ngirim duit duluan. Kalau udah kena sekali, ngirim sekali, itu nanti akan ngirim terus itu. Apalagi kalian yang, ya mohon maaf, yang mungkin punya mentalnya gampang down, yang ditekan akan dibawa ke kantor polisi lah, akan disebar data lah. Mereka nggak bisa sebar data ke kontak HP kalian, jadi tenang aja. Udah biarkan aja, nggak usah diikutin. Lo ikutin, dia akan minta terus. Nggak usah takut guys. Mereka tuh cuman hoak, cuman ngomong doang. Nggak ada buktinya, kalian tantangin aja, nggak percaya guys. Nggak ada buktinya, nggak mereka ngomong itu. Emang sengaja mereka begitu supaya kalian takut. Kalau korbannya mentalnya udah kena, otomatis mereka minta A, B, C, D, E ya dikasih. Kalian diserang pertama mentalnya tuh dengan diancam sebar data lah, diancam dilapor ke polisi lah. Yang harusnya dilapor ke polisi ya pelakunya, yang sudah mencemarkan nama perusahaan orang, menipu orang, mengancam orang, melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Itu 4 pasal tuh. Sekali lagi gue ingatkan untuk hati-hati, tetap waspada. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi.